Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya Sobat semuanya. Ini kita cerita ya mengenai yang terungkap dari CCTV, tapi ini adalah versi dari Komnas HAM. Setelah melihat 20 CCTV yang diberikan oleh pihak Polri tentunya. Nah, ini terungkap dari CCTV, Irjen Verdi Sambo berlari ke rumah dinas, lalu sang istri menangis keluar rumah ya. Oke, ini menarik karena ada spekulasi ya bahwa yang namanya Brigadir J ini tidak hanya soal bahwa dia mau melecehkan, tetapi versi lain mengatakan bahwa ini terkait juga dengan penyiksaan dan kemudian penembakan ya dari belakang kepala. Jadi mana yang benar tentu harus kita ikuti terus ya, dan kita bacakan apa yang disampaikan Komnas HAM ini ya. Oke. Sebagaimana diberitakan suaralampung.id, terungkap dari CCTV Irjen Verdi Sambo berlari ke rumah dinas, lalu sang istri menangis keluar rumah ya. Oke. Terungkap menit demi menit sebelum terjadinya peristiwa baku tembak di rumah dinas Kadipropam nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo, dalam tanda kutip baku tembaknya ya. Potongan peristiwa sebelum terjadinya baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini diungkap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Komnas HAM sendiri sudah melihat rekaman 20 buah CCTV dari 27 titik yang menggambarkan peristiwa sebelumnya terjadi baku tembak yang menewaskan Brigadir J ya. Unfortunately untuk di CCTV di rumah rusak ya. Taufan mengatakan rekaman pertama memperlihatkan istri Irjen Verdi Sambo berangkat dari Magelang bersama rombongan pada pukul 10.00. Oke. Rombongan istri Verdi Sambo itu menumpang 2 buah mobil dengan dikawal 1 mobil patwal. Dalam rombongan ada Baradae dan Brigadir J. Menurut Taufan, rombongan istri Verdi Sambo tiba di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan pada pukul 15.40. Ada yang bilang 15.30 ya. Sementara Irjen Verdi Sambo sudah tiba lebih dahulu di rumah pribadi dari Yogyakarta naik pesawat pada pukul 15.29 ya. Ada yang bilang dari pesawat dari Yogyakarta, ada yang bilang dari Semarang. Coba kita nanti cek ya mana yang benar. Jadi kurang lebih sama tibanya. Kelihatan ada Baradae, ada almarhum Joshua, ada asisten rumah tangga, dan ada 2 lagi stafnya termasuk ADC senior, ujar Taufan dikutip dari YouTube Metro TV News. Kira-kira 3 menit setelah itu, istri Verdi Sambo, ajudan, asisten rumah tangga termasuk Baradae dan Brigadir J terlihat melakukan PCR ya. Sedangkan Verdi Sambo tetap berada di kamar, tidak terlihat ikut melakukan PCR bersama istri dan ajudannya di rumah pribadi ya. Ya kan? Oke, bukan di rumah di TKP. Kemudian selesai PCR sekitar pukul 16.07, istri Verdi Sambo dan rombongan kecuali asisten rumah tangga pergi ke rumah dinas di Duren 3 yang merupakan tempat kejadian perkara baku tembak. Ada yang bilang katanya naik Alphard ya, pernah saya baca. Kira-kira berapa menit kemudian Verdi Sambo meninggalkan rumah pribadi dengan arah tidak menuju rumah dinas bersama ADC yang sama dengan motor patwal yang sama ya. Oke. Baru beberapa menit berjalan, kelihatan motor patwal berhenti, mobil berhenti. Kata penyidik itu karena ada telepon dari ibu ke Pak Verdi yang menjelaskan ada masalah ini, ujar Taufan. Mobil Irjen Verdi Sambo berusaha berbalik, begitupun motor patwal, namun kesulitan karena jalan yang sempit sehingga Verdi Sambo berlari ke rumah dinas ya. Yang katanya dia mundur pakai kaki itu ya. Oke. Gak berapa lama ibu kembali ke rumah didampingi asisten yang menunjukkan wajahnya menangis.
Gak berapa lama ibu kembali ke rumah didampingi asisten yang menunjukkan wajahnya menangis. Kenapa kami bisa mengatakan menangis? Karena CCTV-nya sangat clear, kualitas tinggi, papar Taufan ya. Ibu kembali ke rumah didampingi asisten. Maksudnya ke rumah ini ya. Ke rumah pribadi mungkin ya. Setelah itu ada mobil provos, macam-macam sampai ada mobil yang bergerak ke rumah sakit. Menurut Taufan, beberapa menit sebelum peristiwa baku tembak terjadi, Brigadir J sempat menelepon kekasihnya Vera sekitar pukul 16.31. Ada yang bilang 16.40 sekian ya. Oke. Saat teleponan, Brigadir J sempat bilang sebentar, lalu berpindah tempat karena ada terlalu banyak suara di situ. Karena di situ kumpul teman-teman yang lain ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa sehingga dia, Brigadir J, bergeser, ujar Taufan. Kalau ada suara seperti itu berarti masih di rumah pribadi. Setelah itu baru bergerak ke rumah dinas selanjutnya. Jadi 16.31 itu di rumah pribadi ya. Menurut Taufan, para ajudan dan staf masih duduk di rumah pribadi karena menunggu istri Ferdi Sambo berkemas. Oke. Memang kelihatan ketika keluar dari rumah pribadi menuju rumah dinas, ibu istri Ferdi Sambo sudah berganti pakaian, jadi memang singkat waktunya semua, ujarnya. Menurut Taufan, saat ini pihaknya masih kesulitan mengungkap peristiwa yang terjadi di dalam rumah dinas karena CCTV yang ada di rumah tidak berfungsi. Jadi semuanya agak sulit ya gara-gara tidak berfungsinya rumah dinas. Oke. Jadi sahabat era sekalian, makin berat ya versinya kira-kira begitu ya. Ada versi yang mengatakan bahwa Ferdi Sambo dan istri tidak sama, satu pakai pesawat, satu pakai jalan darat. Pertanyaannya kenapa bisa misah begitu? Tapi it's okay ya, oke ya. Kemudian coba kita baca komentar dari pembaca ini ya. Bukan mustahil kisah Nabi Yusuf terjadi di zaman now. Abis telepon pacar terus mohon maaf ya, mau perkosa istri jenderal gitu ya. Terus tuh pengawal yang lain dikemanain? Apa mungkin si almarhum amnesia mengira rumah dinas sebagai hutan belantara di mana cuma ada dia dan istri jenderal, sementara pegawai yang lain dia pikir cuma monyet? Itu otak tolong dipakai. Kayaknya Kapolri perlu memikirkan kurikulum menulis skenario atau mengarang novel di pendidikan kepolisian ya. Bocor Komnas HAM, mari kita lihat sinetron ini seru banget. Ngarang tiba ada CCTV. Yang awal sinetron tidak berhasil menyebut CCTV disambar petir. Hebat ya petir mengincar CCTV-nya. Sambo aja yang lain nggak enak rasanya untuk disambar ya. Masyarakat sudah tidak percaya lagi sama institusi kepolisian. CCTV hanya bisa merekam orang pindah rumah dari rumah dinas ke rumah pribadi. Tembak menembaknya nggak bisa direkam. Alat tes kebohongan agak perlu saat ini ya. Pembaca kecewa karena artikelnya diplesetan kesana kemari. Penulisnya tahu tapi takut menulisnya atau bisa jadi kurang sajennya. Cerita nggak jelas. Pengalian isu ini yang mudah menjadi sulit. Mau cari makan susah loh bro. Gimana ini ekonomi kita? Pengen percaya. Peristiwanya terjadi di rumah polisi. Ada beberapa polisi di situ. Ada yang mati dan yang hidup. Yang hidup saja diinterogasi. Sebagaimana polisi kan ahlinya menginterogasi tersangka. Nggak usah melebar sampai menyita HP keluarga. HP polisi yang terduga perlu disita juga. Gampang menurutku tapi sulit untuk memenjarakan teman-temanku. Aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan untuk mengikuti peristiwa itu walau cuma sepotong-potong via HP. Alhamdulillah sebagai bahan renungan betapa hebatnya persahabatan. Yang pasti kalau sudah ada ancaman dari 1 bulan ini bukan masalah pelecehan tapi ada sesuatu konspirasi yang Brigadir J ketahui itu sebabnya barang J dihabisi. Barada J dihabisi ini jelasnya sulit terungkap karena saling menutupi. Kalau tidak ditutupi ada pihak yang akan hancur. Sabar mas bro. Komnas HAM dan Kompolnas selusuri juga jika emang Kadif Propam naik pesawat, jejak digital dari pemesanan tiket dan lainnya apa memang pulang naik pesawat. Jangan ada dusta di antara kita.
cerita sinetron Indosiar memang selalu berbelit, akhirnya nggak tahu deh endingnya karena sudah bosan kelamaan. Ya sahabat sekalian, persoalannya adalah kalau ini tidak segera diselesaikan, maka yang terjadi adalah ya spekulasi-spekulasi liar ya sebenarnya, karena sebenarnya yang perlu diselesaikan itu adalah pemeriksaan terhadap 3 orang saja, termasuk barang-barangnya ya, yaitu Baradae, istri Verdi Sambo, kemudian Verdi Sambo sendiri beserta komunikasi mereka plus alat komunikasi Brigadir J. Tidak usah kita bicara misalnya saintifik dan lain sebagainya untuk mengatakan apakah matinya itu karena ada penyiksaan atau tidak. Karena penyiksaan itu menjadi tidak relevan sahabat era sekalian ya. Mau disiksa, mau tidak disiksa itu soal yang tidak relevan kalau kita bicara ini pembunuhan berencana, kan sesungguhnya begitu. Jadi itu saja dipastikan apakah memang ini ditembak oleh Baradae karena membela diri ya, dan Baradae sendiri mengatakan tidak lagi membela diri pasti karena yang tersungkur diembat juga sama dia kan. Ketika Brigadir J tersungkur diembat juga. Apakah memang sebenarnya ada hal lain yang menyebabkan Brigadir J dibunuh? Itu saja sebenarnya, ya kan? Tidak perlu melebar apakah misalnya disiksa atau tidak dan lain sebagainya untuk menentukan apakah ini pembunuhan atau katakanlah terbunuhnya orang karena membela diri, kan itu dulu yang perlu dipastikan. Nah kalau itu sudah dipastikan, maka nanti kita akan lihat kalau itu pembunuhan berencana, apakah didahului dengan penyiksaan, apakah emosi sesaat ya kan, ataukah memang jadi apakah memang emosi yang meledak misalnya, kita nggak tahu kan, bisa jadi. Jadi ada 3 versi, karena tadi menanggapi situasi karena ingin melecehkan, dan kemudian ditembak oleh Baradae kebangetan nembaknya, orang sudah tertelungkup ditembak lagi. Yang kedua memang ada desain untuk menghilangkan nyawa, pembunuhan berencana. Yang ketiga bisa jadi kondisi suddenly sesaat ya, bisa jadi ya kan, naik emosi, entah siapa yang naik emosinya kemudian dilakukan eksekusi. Nah kasus ini tidak terlalu sulit sebenarnya karena locus delictinya masih bisa diketahui, tempus delictinya juga jelas, kemudian aktor-aktor yang terlibatnya juga jelas ya kan, tidak banyak, 3 orang saja. Putri Chandrawati, kemudian Baradae sama Irjen Verdi Sambo. Sisanya ya figuran, tapi ini aktor utamanya yang barangkali kalau misalnya ya tidak ada ewu pakewu dalam melakukan proses investigasi maka mudah sekali untuk terungkap. Karena sekali lagi bukan karena hebat-hebatan dalam konteks ini, karena bisa dibilang kasus ini kasus yang mudah pembuktiannya sesungguhnya. Tidak perlu menunggu hasil otopsi sebagai crime crime investigations ya, scientific criminal investigations. Sobat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan informasi yang lebih mencerahkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.